Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perjumpaan kita kali ini yaitu mengenai pembagian suku banyak. Dalam pembagian suku banyak ada 3 hal yang perlu kalian lakukan. Ada 3 cara, yaitu bisa menggunakan kesamaan suku banyak, yang kedua dengan pembagian bersusun, dan yang ketiga yaitu dengan metode Horner. Ingat, bentuk umum dari pembagian suku banyak adalah, perhatikan, PX sama dengan QX dikali HX ditambah SX. Ingat ya, bentuk umum dari pembagian suku banyak adalah PX sama dengan QX dikali HX ditambah SX. PX itu sendiri adalah yang dibagi atau berderajat N. QX adalah pembagi berderajat M, sedangkan HX itu adalah hasil bagi berderajat N dikurang M. Ingat ya, berderajat N dikurang M artinya derajat hasil baginya itu adalah pengurangan pangkat dari yang dibagi dengan pembagi. Kemudian ditambah SX. Sedangkan XX itu adalah sisa bagi berderajat maksimal M kurang 1. Artinya derajatnya itu adalah pengurangan dari pembagi tadi dikurangi 1. Oke. Contohnya kita di sini masuk ke pembagian bilangan bulat biasa, yaitu 23 dibagi 2. Hasilnya adalah kita pakai cara bersusun seperti waktu kalian SD, yaitu 23 dibagi 2, caranya adalah dipotong 2-nya, kemudian 2 kali berapa yang hasilnya 2, yaitu 1, baru 2 kali 1 hasilnya 2, kemudian kurangkan, 2 kurang 2 habis, turun 3, kemudian 3, 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 3, yaitu 2 lagi, kemudian baru dikurangkan, hasilnya adalah 1. Jadi di sini perhatikan pembaginya 2, yang dibagi 23, hasil baginya 11, sisa baginya adalah 1. Sehingga dapat dituliskan seperti ini, 23 sama dengan 2 kali 11 ditambah 1, atau ke bentuk umum PX sama dengan QX dikali HX ditambah SX. Oke, kita lanjut ke kesamaan suku banyak. Nah, kita pakai metode yang pertama, yaitu kesamaan suku banyak. Untuk cara pembagian dengan menggunakan kesamaan suku banyak. Perhatikan contohnya, tentukan hasil dan sisa bagi dari pembagian berikut. PX-nya sama dengan 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 3X ditambah 4 dengan QX-nya sama dengan X kurang 1. Dapat kita selesaikan dengan menggunakan bentuk umum ya. Dapat kita selesaikan dengan menggunakan bentuk umum. Ingat tadi PX sama dengan QX dikali HX ditambah SX. Jadi PX itu adalah berderajat N, sedangkan QX-nya adalah berderajat M, HX-nya adalah berderajat N kurang M, sedangkan sisanya adalah berderajat si M dikurangi 1 maksimalnya ya. Jadi kalau kita perhatikan PX-nya itu sendiri paling tinggi berderajat 3, sedangkan QX-nya itu berderajatnya 1 atau pangkat tertinggi dari X-nya adalah 1. Sehingga dapat kita misalkan dari hasil baginya tadi adalah dia pengurangan dari derajat si PX dikurang si QX, itulah hasil baginya. Sehingga dapat kita misalkan HX-nya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini adalah pemisalannya aja. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Sedangkan sisa baginya, karena di situ pembaginya adalah berderajat 1, jadi kalau misalnya 1 dikurang 1, maka sisanya adalah pasti bilangan bulat atau berderajat 0. Maka di sini kita misalkan SX-nya adalah si D. Jadi dapat kita tuliskan dengan bentuk yaitu cara tabel untuk kesamaan matriksnya, kesamaan suku banyaknya dengan menggunakan cara tabel. Perhatikan yang di tutorial pertama, yaitu di sini kita buat atas itu X kurang 1, di bawahnya adalah si
hasil baginya atau AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini AX kuadrat, BX, C. Kemudian di atasnya pada panjangnya itu kita tulis X kurang 1. Tinggal kita kalikan. AX kuadrat dikali X, AX pangkat 3. Kemudian AX kuadrat dikali min 1, min AX kuadrat. BX dikali X, BX kuadrat. BX dikali min 1, min BX. Kemudian C dikali X, CX. Kemudian C dikali min 1, min C. Sehingga dapat kita tuliskan kesamaan polinomialnya adalah, lihat, tadi pembaginya atau yang mau dibagi adalah 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3x tambah 4. Kita masukkan yang hasil dari tabel tadi, yaitu ax pangkat 3 tambah b kurang a dikali x kuadrat ditambah c dikurang b dikali x dikurang c ditambah d. Ada di situ ya. Oke. Sehingga kita cari kesamaan dari polinomialnya yang berderajatnya sama. Jadi perhatikan di situ x pangkat 3 sama dengan ax pangkat 3, berarti a-nya adalah nilainya 2. Lihat ya. X pangkat 3, kemudian ax pangkat 3, jadi nilai a-nya adalah 2. Kemudian kita masuk ke b kurang a x kuadrat, itu sama dengan x kuadrat. Maka kita buat b kurang a sama dengan 1. Karena nilai a-nya tadi adalah 2, kita masukkan b kurang 2 sama dengan 1. B sama dengan 3, karena negatif 2 pindah ke ruas kanan menjadi positif. 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita masuk ke C kurang B. C kurang B X itu adalah min 3X. Nah, itu derajatnya sama-sama variabelnya X. Jadi C kurang B sama dengan min 3. C kurang, karena nilai B tadi adalah 3, kita masukkan C kurang 3 sama dengan min 3. Maka nilai C adalah 0. Karena negatif 3 pindah ke ruas kanan menjadi positif. Sehingga min 3 ditambah 3 hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita mau mencari konstantanya. Min C ditambah D sama dengan 4. Di situ konstantanya adalah 4. Karena nilai C-nya adalah 0, maka nilai D-nya adalah 4. Oke, itu menggunakan kesamaan suku banyak. Kita menggunakan kesamaan suku banyak. Selanjutnya, sehingga hasil baginya dapat diperoleh AX kuadrat tambah BX tambah C, sehingga AX-nya tadi nilai A-nya adalah 2, maka kita masukkan 2X kuadrat ditambah 3X, karena nilai B-nya adalah 3, ditambah C, C-nya adalah 0, sehingga hasil baginya adalah 2X kuadrat tambah 3X. Sedangkan sisanya tadi adalah D. Si D-nya itu nilainya adalah 4. Oke. Kita masuk ke kuis 1. Sisa bagi dari pembagian PX sama dengan X pangkat 3 tambah 2X kurang 3 oleh QX sama dengan X kuadrat dikurang 1 adalah. Nah, ini kuis 1. Kalian bisa menggunakan dengan kesamaan suku banyak. Caranya sama seperti tadi. Ingat, bentuk umumnya adalah PX sama dengan QX dikali HX ditambah SX. Jadi PX-nya itu adalah berderajat si N, sedangkan QX-nya berderajat N. Sehingga hasil baginya pasti pengurangan dari derajat N dikurang M. Saya kasih clue. Di sini PX-nya berderajat 3, sedangkan QX-nya itu berderajat 2. Sehingga pasti hasil baginya itu berderajat 1. Nah, kemudian kali sisanya SX. Ya. Kemudian kita pembagian cara bersusun atau metode bersusun. Ini waktu kalian pembagian waktu SD ya. Contoh, tentukan hasil dan sisa bagi dari pembagian PX sama dengan 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat kurang 3X ditambah 4 dengan QX sama dengan X kurang 1. Ini perhatikan ya. Nah, dengan metode bersusun, di sini ada keterangan di samping yang warna biru. Bagi suku berderajat tertinggi pada yang dibagi dengan suku berderajat tertinggi pada pembagi.
Jadi maksudnya adalah kita bagikan dulu berderajat yang tingginya, yaitu derajat tingginya adalah 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x ditambah 4 dibagi si qx-nya. Qx-nya adalah x kurang 1. Caranya sama. Jadi caranya kita pakai satu persatu terlebih dahulu. Jadi x kali berapakah yang hasilnya 2x pangkat 3? X kali berapakah yang hasilnya 2x pangkat 3? Jadi di sini x kali 2x pangkat 2. Kita kalikan 2x pangkat 2 dikali x itu hasilnya adalah 2x pangkat 3. Kemudian 2x kuadrat ini kita kalikan min 1, maka hasilnya adalah min 2x kuadrat. Kemudian pada pembagian bersusun ingat dia selalu pengurangan ke samping ya. Jadi di sini langsung kita kurangkan. Jadi x kuadrat dikurang 2x kuadrat itu hasilnya adalah negatif. Kalau negatif positif maka hasilnya menjadi 3x kuadrat. Kemudian yang lainnya turun, kurang 3x tambah 4. Kemudian sama seperti tadi. Nah, x kali berapakah yang hasilnya? 3x kuadrat atau yang mendekati 3x kuadrat, maka x dikali 3x. Jadi 3x dikali x, 3x kuadrat. 3x dikali min 1 adalah min 3x. Kemudian kurangkan seperti tadi. Jadi hasilnya adalah 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat habis. Min 3x dikurang min 3x itu hasilnya adalah, kita lanjut di sini, itu hasilnya adalah 0, kemudian turun 4. Perhatikan di sini ada keterangan. Kalikan hasilnya tadi dengan pembagi, kemudian kurangkan. Hasil pengurangannya diulangi lagi seperti langkah awal. Kemudian hasil pengurangan yang derajatnya kurang dari derajat pembagi adalah sisa baginya. Nah, kalau udah tidak bisa dibagi lagi berarti itu adalah sisanya. Sehingga hasil baginya adalah 2x kuadrat ditambah 3x, sisanya adalah 4. Kita lanjut ke kuis 2. Di sini kalian diminta untuk menggunakan cara metode bersusun. Jadi hasil bagi dari pembagian px sama dengan x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 oleh qx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 2 adalah, nah kita lanjut yaitu cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan metode Horner. Dengan metode Horner itu perhatikan ya, ada 3 hal yang penting dalam metode Horner. Bisa jadi pembaginya itu adalah x kurang a, h, atau pembaginya itu adalah ax tambah b, dan yang ketiga pembaginya bisa jadi x kurang a dikali x kurang b. Contoh, tentukan hasil dan sisa dari pembagian. Perhatikan, px sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3x ditambah 4 dengan qx sama dengan x kurang 1. Nah, dengan metode Horner ini sendiri, perhatikan ya. Sama seperti di tutorial yang pertama, kalian udah diajarkan yaitu dengan cara substitusi atau dengan cara Horner. Di sini sama aja. Diurutkan pangkatnya dari pangkat tertinggi ke yang rendah. Perhatikan dan hati-hati jika tidak ada pangkat yang tertera di situ berarti dianggap 0 ya. Jadi pangkat tertingginya itu adalah pangkat 3. Kita urutkan 2, 1, min 3, 4. Kemudian dibagi, kenapa di sini dibuat 1? Yaitu caranya gampang aja. X kurang 1 sama dengan 0, atau yang pembuat 0. Pembuat 0 dari pembaginya di situ adalah berarti 1 yang menghasilkan 0. Jadi qx berapakah yang hasilnya membuat 0? Jadi x-nya itu sama dengan 1. Jadi pembaginya di sini 1. Jadi turun seperti biasa. 2-nya kita turunkan ya. Kemudian 2-nya kita kalikan silang ke 1. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Kemudian 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikali 1 yang di luar ya, yang di sebelah kiri. Hasilnya adalah 3. Kemudian dijumlahkan. Jadi min 3 ditambah 3 hasilnya 0.
Kemudian nolnya dikalikan lagi 1, hasilnya adalah 0, jumlahkan, hasilnya adalah 4. Ingat, perbedaan dari metode bersusun, kalau pada metode bersusun, pada ruas kirinya itu adalah pengurangan, tanda kurang, kalau pada metode Horner yaitu tanda tambah. Sehingga hasil baginya, ingat ya, hasil baginya adalah pengurangan dari berderajat si PX sama pembaginya. Jadi yang mau dibagi sama pembagi. Di situ kan pangkat 3, sedangkan QX-nya itu pangkat 1. Maka hasil baginya pasti berderajat 2. Jadi tinggal kita kurangkan aja, hasilnya menjadi 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 0. Sisa baginya adalah 4. Seperti itu ya. Sisa baginya adalah 4. Sama dengan cara metode bersusun juga hasilnya sama. Dengan cara kesamaan suku banyak juga hasilnya sama, yaitu diperoleh 2x kuadrat ditambah 3x sisanya 4. Perhatikan ya. Kemudian kita lanjut ke kuis ketiga. Sisa bagi dari pembagian PX sama dengan X pangkat 4 dikurang 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 oleh QX-nya sama dengan X tambah 2 adalah. Nah, itu dia ya. Kemudian kita menggunakan metode Horner, yaitu dengan pembaginya jika AX tambah B, bentuk AX tambah B. Jadi di sini juga sama yang menyebabkan atau pembuat 0. Jadi pertama kita harus faktorkan terlebih dahulu QX-nya menjadi A-nya kita keluarkan. A kali berapa supaya jadinya AX berarti X. A kali berapa supaya hasilnya B berarti X tambah B per A. Oke. Kita lanjut ke contohnya. Tentukan hasil dan sisa bagi dari pembagian PX sama dengan 2x kuadrat dikurang X ditambah 3 dengan QX sama dengan 3x dikurang 1. Nah, di situ kita buat dulu pembaginya 3x kurang 1 ya, di sini 3x kurang 1. 3-nya kita keluarkan, X kurang sepertiga. Nah, kemudian baru kita cari dengan metode Horner. Pangkatnya tertinggi yaitu 2, kita urutkan 2, min 1, 3. Kemudian kita bagikan sama sepertiga. Ingat caranya seperti yang tadi, atau kalau bingung 3x kurang 1 sama dengan 0, maka 3x sama dengan 1, x sama dengan 1/3. Atau bisa yang menyebabkan si QX-nya itu pembuat nolnya berapa, berarti hasilnya adalah sepertiga. Kita bagikan seperti biasa dengan cara metode Horner, 2-nya turun, kemudian 2 dikali sepertiga, 2/3 dijumlahkan, hasilnya adalah min sepertiga. Itu min sepertiga dari mana? Nah, itu adalah disamakan penyebutnya menjadi, kalau min 1 itu bisa kita buat menjadi min 3/3. Jadi sehingga 3 dikurang 2 hasilnya min 1/3. Kita kalikan silang lagi. Min 1/3 dikali 1/3 itu hasilnya adalah min 1/9. Kemudian kita jumlahkan. Nah, dapatnya 26/9 itu dari mana? Nah, jadi kita samakan penyebutnya 9, berarti 27. 27/9 dikurang 1/9 hasilnya adalah 26/9. Oke. Sehingga kita masukkan hasil bentuk umumnya adalah PX sama dengan QX dikali HX ditambah SX. Jadi PX sama dengan kita masukkan yaitu hasil atau pembaginya X kurang sepertiga. Kemudian hasil baginya adalah 2X kurang sepertiga ditambah 26/9. Karena pembaginya di situ adalah 3X kurang 1, kita masukkan seperti awal lagi, yaitu PX sama dengan 3, yang awalnya kita kali 3, 3 dikali X kurang 1/3. Kemudian hasil baginya kita bagikan 3, jadi 2x kurang sepertiga dibagi 3 ditambah 26/9. Jadi hasil pembagiannya atau bentuk umumnya menjadi PX 3x kurang 1 kita kalikan menjadi 2/3x dikurang 1/9 atau 1/9 ditambah 26/9. Oke. Kita masuk ke contoh 2. Nah, di sini contoh 2, hasil bagi dari pembagian PX sama dengan 6x kuadrat ditambah X kurang 2 adalah, ini dibaginya ada di sini, dibagi
oleh QX-nya 2X kurang 3. Nah, di sini ada dibuat langkahnya, yaitu 2X kurang 3 sama dengan 0, 2X sama dengan 3, X sama dengan 3/2. Berarti pembaginya adalah 3/2. Ditulis langkah Hornernya di sini hilap ya sayang ya. Jadi di situ harus ada tanda tambah. Jadi kita buat 3/2, 6, 1, min 2. Jadi 6-nya turun. Kemudian 6 dikali 3/2 yaitu 9. Dari mana 9? Karena 6 bagi 2 itu adalah 3. 3 kali 3, 9. Kemudian 9-nya kita jumlahkan hasilnya 10. Kemudian kita kalikan lagi, hasilnya adalah 15 ya. Jadi 3/2 dikali 10 itu hasilnya adalah 15. Karena 10 bagi 2, 5. 3 kali 5, 15. Kemudian jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 13. Sehingga kita ke bentuk umum dari siapa? Suku banyak tadi, pembagian suku banyak, yaitu PX sama dengan, ingat ya, QX dikali HX ditambah SX. Jadi X kurang 3/2 dikali 6X ditambah 10 ditambah sisanya adalah 13. Kita kembalikan ke bentuk awalnya, bahwa di situ pembaginya adalah kita perhatikan 2X kurang 3. Maka di sini kita kalikan untuk si QX-nya kita kalikan 2 kembali. Jadi PX sama dengan 2 dikali X kurang 3/2. Nah, untuk hasil baginya kita bagi 2. Jadi 6X tambah 10 per 2 ditambah 13. Jadi hasilnya adalah PX sama dengan 2X kurang 3 dikali 3X tambah 5 ditambah 13. Jadi kalau ditanya hasil baginya berarti adalah 3X ditambah 5. Kalau ditanya hasil baginya adalah 3X ditambah 5. Itu setelah diadakannya pembagi atau dibagi 2 kembali, atau kembali ke bentuk awalnya ya. Kemudian kita masuk ke metode Horner yang terakhir, yaitu jika pembaginya berbentuk X kurang A dikali X kurang B. Nah, ini kita bentuk umumnya menjadi berbeda. Karena di sini kalau tadi bentuk umumnya adalah PX sama dengan QX dikali HX ditambah SX, maka di sini bentuk umumnya menjadi, karena QX-nya udah berbentuk XA dikurang XB, maka PX sama dengan X dikurang A dikali X kurang B dikali HX ditambah X kurang A dikali sisa kedua ditambah sisa pertama. Ingat ya, yang di awalnya yaitu X kurang A. Artinya pembagi pertamanya dikali S2 sisa kedua ditambah sisa pertama. Itu ada keterangan, S1 adalah sisa bagi pertama, S2 adalah sisa bagi kedua. Sehingga kalau kita faktorkan PX-nya itu sendiri, kenapa bisa jadi seperti bentuknya seperti itu? Kalau kita faktorkan X kurang A-nya, pembaginya lihat, kita faktorkan X kurang A-nya kita letakkan ke depan, maka X kurang A dikali X kurang B dikali HX ditambah S2 dikali S1. Di situ ada keterangan PX adalah yang dibagi, X kurang A adalah pembagi, kemudian X kurang B dikali HX ditambah S2 adalah hasil bagi, kemudian S1 adalah sisa bagi. Oke, kita masuk ke contoh atau soal. Tentukan hasil dan sisa bagi dari pembagian PX sama dengan X kurang 4 ditambah min 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 1 dengan QX X kuadrat dikurang X kurang 2. Oke, yang kita selesaikan adalah si QX-nya terlebih dahulu. Jadi kita faktorkan. Ingat, pada persamaan kuadrat udah dijelaskan waktu kalian pertama-tama bentuk trigonometri juga udah dijelaskan mengenai cara memfaktorkannya. Jadi cara pemfaktorannya menjadi QX-nya jadi X kurang 2 dikali X ditambah 1. Ingat ya, dikalikan dia hasilnya harus A kali C, dijumlahkan dia hasilnya harus B. Nah, di situ maka hasil pemaktorannya menjadi QX sama dengan X kurang 2 dikali X tambah 1.
Nah, kita masukkan adalah cornernya. Sini kita urutkan. X pangkat 4 itu 1, kemudian min 2, kemudian 3, kemudian konstantanya adalah 1. Dah. Kemudian baru kita bagikan ya. Dibagi sama pembagi pertamanya adalah X kurang 2 atau penyebabnya 0. Si X kurang 2 yang menyebabkan 0 adalah 2. Maka dibagi 2. Jadi 1 turun, kemudian 1 dikali 2, 2, min 2 ditambah 2 hasilnya 0, 0 dikali 2 hasilnya 0, kemudian 3 ditambah 0 hasilnya 3, 3 dikali 2 hasilnya 6, kemudian 0 ditambah 6 hasilnya adalah 6, 6 dikali 2 hasilnya adalah 12, sehingga 1 ditambah 12 hasilnya ada 13. Itu adalah sisa pertama. Ingat, itu adalah sisa pertama. Kemudian setelah itu kita bagi dengan X tambah 1. X tambah 1 yang menyebabkan 0 adalah minus 1. Ya. Jadi satunya turun seperti biasa. Kemudian 1 dikali min 1 hasilnya adalah min 1. Kemudian 0 ditambah min 1, min 1. Min 1 dikali min 1, 1. 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. 4 dikali min 1 min 4, kemudian 6 dikurang 4 atau ditambah minus 4 hasilnya adalah 2. Itu adalah sisa kedua. Itu sisa kedua. Ingat, sisa pertama adalah 13, sisa keduanya adalah 2. Kemudian ingat lagi pada pembagian suku banyak, di situ QX-nya adalah X pangkat 2, sedangkan PX-nya adalah X pangkat 4. Hasil baginya adalah pengurangan dari si PX derajatnya dikurang si QX. Berarti di sini kalau kita tuliskan menjadi X kuadrat dikurang 1 ditambah 4. Lihat nih ya. Nah, ini dia hasil baginya adalah X kuadrat dikurang X ditambah 4. Nih lihat ya yang di bawah. Nah, kenapa ini? Karena udah tadi dijelaskan dari awal, hasil bagi yaitu pengurangan dari derajat si PX dengan si pembaginya atau yang membagi, yang dibagi sama pembaginya. Jadi X kuadrat dikurang X ditambah 4. Kemudian untuk mencari sisanya, lihat ke rumus awal, yaitu hasil bagi atau pembaginya yang pertama dikali sisa kedua ditambah sisa pertama. Jadi pembagi yang pertama adalah X kurang 2, sisa baginya yang kedua adalah 4, sisa bagi yang kedua adalah 2, hilap. Kemudian sisa bagi yang pertama adalah 13, sehingga kita masukkan X kurang 2 dikali 2 ditambah 13. Kita kalikan X kali 2, 2X, min 2 dikali 2, min 4 ditambah 13, sehingga sisa baginya adalah 2X kurang 9. Oke, kita masuk ke kuis keempat. Perhatikan sisa bagi dari pembagian PX 2X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurang X kurang 16 oleh QX 2X kuadrat dikurang X dikurang 3 adalah. Nah, ini adalah pengurangan dari si hasil baginya adalah pengurangan dari si PX dan si QX.